Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizda Sitanur Syamba dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Saya akan menjelaskan secara singkat apa yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Dr. Ahmad Alim LCMA untuk memenuhi ujian tengah semester. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Materi yang kedua, Asbabun Nuzul. Yang ketiga, Nasikh dan Mansukh. Keempat, permisalan dalam Al-Quran. Kelima, ayat mutasyabihat. Dan yang terakhir, i'jaz Al-Quran. Materi yang pertama ialah Al-Quran sebagai kitab wahyu. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu dalam pandangan Islam merupakan hal yang transenden. Pasalnya, Al-Quran dipahami secara komprehensif, secara menyeluruh, bukan secara parsial atau sebagian. Al-Quran adalah wahyu dan kalam Allah, bukan produk budaya Arab. Konsep wahyu dalam Al-Quran telah menjadi epistemologi yang mapan dalam tafsir Al-Quran yang terikat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diperkuat oleh dalil Al-Quran tentang tugas Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran yang pertama agar manusia berpikir, agar menjadi petunjuk, dan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat baik, berbuat adil di antara manusia dengan petunjuk sepenuhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah kitab yang ta'anzil, lafdhan wa ma'nan minallah. Karena yang pertama, proses kodifikasinya yang ketat, yaitu melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak mungkin ada penyimpangan di dalamnya. Yang kedua, ada tradisi sanad dalam Islam. Hal ini berakibat umat Islam tidak kehilangan cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kitab yang dijaga keotentikannya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjanjikan bahwa ialah yang telah menurunkan Al-Quran dan Allah pula yang akan menjaganya, menjaga Al-Quran. Tantangan zaman. Yang pertama, tantangan klasik, yakni ada Musailamah Al-Kadzdzab. Ia adalah seorang sastrawan yang selalu membuat tandingan untuk ayat Allah yang turun, contohnya pada surat Al-Fil. Yang kedua, tantangan modern. Pada abad ke-19, marak sekali terjadi studi Al-Quran oleh para orientalis yang berpengaruh pada sarjana muslim. Misalnya, Snouck Grunge yang membuat tafsir Darmo Gandul dan Gatoloco, dan juga muridnya beserta timnya, yakni Arin Chanwensing, yang membuat kamus hadis Al-Mu'jam Al-Mufahros li Alfaz Al-Hadis. Dan banyak juga buku yang ditulis oleh orang-orang liberal orientalis yang merusak Al-Quran, seperti Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya M. Guntur Romli. Selanjutnya, pengertian wahyu. Yang pertama, al-isyarah al-sari'ah, yaitu isyarat yang cepat. Yang kedua, al-kitabah, yang berarti tulisan. Al-maktub, tertulis. Al-kalam al-sari al-khafi, yakni pembicaraan yang tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Yang kelima, al-ilham, yakni ilham. Yang keenam, al-i'lam al-khafi, yakni pemberitahuan tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Dan yang terakhir, ar-risalah, yakni surat. Secara istilah, ialah pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang nabi tentang berita gaib, tentang syariat dan hukum tertentu. Konsep wahyu dalam Islam mengandung dua unsur utama, yakni pemberi berita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan penerima berita, yaitu Nabi atau Rasul. Penulisan Al-Quran. Yang pertama pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditulis oleh sahabat Zaid bin Thabit di daun, kayu, pelepah kurma, lempengan batu, dan lain-lain. Yang kedua, periode Abu Bakar. Pada zaman ini, banyak sekali hufadz yang mati syahid. Maka dari itu, mulai dikumpulkanlah Al-Quran atas usulan Umar bin Khattab. Ini dari hafalan hufadz seperti akhir surat At-Taubah pada Khuzaimah Al-Ansari. Yang ketiga, periode Umar bin Khattab. Pada saat ini, masih terus dilakukan pengumpulan ayat Al-Quran. Dan yang terakhir, periode Utsman bin Affan. Islam semakin berkembang, sudah ada mushaf Utsmani, muncul qiraah sab'ah,
Dan Utsman bin Affan mengirim mushaf beserta gurunya, pengajarnya ke berbagai daerah seperti Abdurrahman As-Sulami ke Kufah. Substansi wahyu. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Yang berarti Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru kepada mereka. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya kepada orang yang kembali kepadanya. Yang kedua, materi tentang asbabun nuzul. Ulama khalaf dan salaf sepakat bahwa pengetahuan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukumnya adalah penting sekali. Asbabun nuzul menjadi pertimbangan penting ketika menafsirkan ayat dan menentukan suatu kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut. Penafsiran ayat selalu diawali dengan pemaparan riwayat mengenai sebab turunnya Al-Quran, sebab turunnya ayat tersebut. Contohnya, buku karya ulama yang membahas asbabun nuzul antara lain Asbabun Nuzul Al-Quran karya Al-Wahidi, Lubab An-Nuqul fi Asbabin Nuzul karya As-Suyuti, Jami' An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul karya Ibnu Khalifah Al-Ayawi. Pengertian asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan suatu ayat turun mengenainya, baik sebagai penjelasan hukum ataupun pengungkapan fakta-fakta berita tertentu. Imam As-Suyuti mendefinisikan asbabun nuzul sebagai peristiwa yang suatu ayat atau suatu surat turun pada masa kejadiannya, yaitu pada masa Nabi. Hal ini tercantum dalam kitab Al-Itqan. Selanjutnya, Imam Az-Zarqani mendefinisikan sebagai peristiwa yang satu atau beberapa ayat turun berbicara tentangnya, atau menjelaskan suatu hukum darinya pada masa peristiwa itu terjadi. Termuat dalam kitab Al-Burhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal, yakni yang pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian direspon oleh turunnya ayat berupa pengungkapan fakta, berita, atau respon tertentu tanpa adanya muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pernyataan sahabat atau orang lain kepada Nabi Muhammad SAW yang dijawab langsung oleh turunnya suatu ayat atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau penyelesaian masalah. Manfaat mempelajari asbabun nuzul. Yang pertama, membantu memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada dalam ayat. Yang kedua, memberi pemahaman yang tepat bahwa hukum dalam ayat tersebut khusus untuk memberi penyelesaian. Yang ketiga, memudahkan penghafalan dan pemahaman, serta melekatkan ayat tersebut dalam hati pembacanya dan pendengarnya. Dan yang terakhir, mengetahui hikmah dan ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat yang diturunkan. Contoh asbabun nuzul. Saya mengambil contoh Quran Surat An-Nas dan Al-Falaq. Pada waktu itu, Rasulullah pernah sakit parah, maka datanglah kepada beliau dua malaikat. Yang satu di samping kepalanya, yang satu di samping kakinya. Terjadilah percakapan antara kedua malaikat itu. Mereka berkata bahwa Rasulullah terkena sihir yang dibuat oleh Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Yang sihirnya tersebut berupa gulungan di dalam sumur di bawah batu besar. Pagi harinya, Rasulullah memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengambil gulungannya dan membakarnya. Ternyata di dalam gulungan itu terdapat 11 simpul. Setiap kali Rasulullah membaca kedua ayat ini, maka terbukalah simpulnya satu persatu. Makanya, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Mu'awwidhatain ini, Al-Falaq dan An-Nas ini untuk menghindarkan kita dari sihir. Materi yang ketiga ialah nasikh wal mansukh. Secara bahasa, nasikh dan mansukh ialah pembatasan atau penghapusan.
Al-izalah artinya menghapus, at-tabdil menggantikan, at-tahwil mengalihkan, dan an-naql artinya memindahkan. Secara istilah, penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui hukum syar'i dan pembatalan hukum syar'i yang ditetapkan terdahulu dengan hukum yang datang kemudian. Nasih berarti hukum yang dihapus yang datang di belakang, mansukh berarti hukum yang menghapus yang datang lebih awal. Hal ini termuat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma nasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Yang berarti, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Selanjutnya, wa idza baddalna ayatan makani ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Artinya, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ngada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nasikh dan mansuh ada 4 hukumnya. Yang pertama, mengganti dengan yang lebih mudah. Contohnya perintah perang dan perintah puasa. Mengganti yang sepadan, contohnya mengganti kiblat muslim dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Tempat ini sama-sama tempat yang mulia. Yang ketiga, mengganti dengan yang lebih berat, yakni contohnya hukum khamar dan hukum zina. Yang keempat, hukum dihilangkan dan tidak diganti. Contohnya, dulu jika ingin bertemu Nabi harus sedekah dulu. Tetapi sekarang hal ini digantikan. Hal ini dihilangkan, jadi tidak perlu bersedekah dulu jika ingin bertemu dengan Nabi. Kaidah nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh hanya berlaku untuk larangan dan perintah saja. Sementara untuk masalah akidah, akhlak, sirah, dan kisah, hal ini tidak berlaku. Syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, hukum yang dihapus adalah hukum syar'i. Yang kedua, dalil yang menghapuskan harus hukum syar'i. Yang ketiga, perkara yang dihapus tidak terikat pada masa tertentu. Cara mengetahui adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, riwayat jelas dari nabi atau sahabat, bukan dari mimpi. Yang kedua, ijma ulama atau konsensus umat. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid. Nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Yang pertama, ada yang membatalkan hukum Al-Quran dengan dalil Al-Quran. Ini terbagi menjadi 3. Nas yang mansukh hukumnya, namun lafadznya tetap. Contohnya, perang. Yang kedua, nas yang mansukh lafadznya, namun hukumnya tetap. Contohnya razam. Nas yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Contohnya, ayat yang mengatakan 10 kali penyusuan haram pernikahan, maka haram pernikahan. Kemudian dihapuskan menjadi 5 kali saja. Yang kedua, membatalkan hukum Al-Quran dengan hadis, contohnya tentang wasiat dan daging keledai jinak. Yang ketiga, membatalkan hukum hadis dengan hadis, contohnya tentang nikah mut'ah atau nikah kontrak dan hukum ziarah kubur. Dan yang terakhir, membatalkan hukum hadis dengan dalil Al-Quran, contohnya tentang kiblat umat muslim. Hikmah diadakannya nasikh dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan manusia. Kedua, perkembangan tasyri menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat. Yang ketiga, cobaan dan ujian mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Dan yang terakhir, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Jika beralih ke hal yang lebih berat, mendapat tambahan pahala kebaikan. Jika beralih ke yang lebih ringan, mengandung kemudahan. Lalu berapa ayat nasikh dan mansukh dalam Al-Quran? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazim berpendapat bahwa ada 214 ayat, Abu Ja'far 130 ayat, Ibnu Salamah 213 ayat, Abdul Qohar 66 ayat, dan jumhur ulama mengatakan bahwa ada
lebih dari 100 ayat. Lalu ada juga golongan yang menetapkan adanya nasakh dalam Al-Quran telah membagi surat-surat Al-Quran kepada beberapa bagian. Yang pertama, 43 surat yang tidak ada nasikh dan mansukh, 6 surat yang terdapat nasikh saja, 40 surat yang terdapat mansukh saja, dan 31 surat yang terdapat nasikh dan mansukh. Pembahasan selanjutnya ialah permisalan dalam Al-Quran. Tujuan adanya permisalan dalam Al-Quran yang pertama untuk memberi peringatan, menjadi motivasi, untuk mengadakan larangan, untuk i'tibar atau takhrir, untuk mendekatkan yang abstrak menjadi konkret, menjadi nyata, dan memberi al-wa'du. Al-Quran turun dengan 5 perkara, yaitu halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa amalkan yang halal, jauhi yang haram, ikuti ayat yang muhkam, imani ayat yang mutasyabih, dan ambil ibroh pelajaran dari permisalan. Permisalan ada terbagi menjadi 2, yakni zohiroh dan kaminah. Zohiroh adalah permisalan secara tekstual, bisa langsung dimengerti. Masal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tashbih. Amsal ini ditegaskan di dalamnya lafal masal atau yang menunjuk kepada tashbih. Yang kedua, amsal kaminah, yakni secara kontekstual. Masal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz permisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah yang mempunyai tekanan apabila ia dipindahkan kepada yang menyerupainya. Unsur-unsur amsal. Yang pertama ada wajhu syabah, yakni segi perumpamaan. Yang kedua ada watu tashbih, alat yang dipergunakan. Musyabbah, yang diperumpamakan. Yang terakhir musyabbah bih, atau yang dijadikan perumpamaannya. Contohnya, perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat dan ia meninggalkan kitabnya, atau ilmuwan yang tidak bermanfaat. Musyabbahnya ialah ilmuwan, orang yang tahu Taurat yang buruk. Musyabbah bihnya adalah keledai. Ada watu tashbihnya ialah masal. Wajhu syabahnya ialah sama-sama tidak bermanfaat. Jenis-jenis tamsil. Yang pertama tamsil qososi, yakni dalam bentuk kisah-kisah. Tamsil tabi'i, yakni tabiat atau empiris. Dan yang terakhir tamsil romziyah, yakni dialog. Pembahasan yang keenam ialah ayat mutasyabihat. Pengertian muhkam dan mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat yang sudah jelas, qat'i. Ungkapan yang makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Sedangkan mutasyabihat ialah ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran atau kesulitan dalam memahaminya. Allah menurunkan ayat mutasyabihat untuk menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kepada manusia untuk berpikir dan mengungkap kebesarannya. Pendapat ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa muhkamat ialah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan harus diimplementasikan. Contohnya adalah perintah berbakti kepada orang tua, larangan membunuh, larangan menzina, larangan mencuri, dan lain-lainnya. Hal ini sudah pasti dilarang atau diperintahkan. Kemudian ayat mutasyabihat adalah ayat yang mengandung huruf terpisah, seperti huruf muqatta'ah pada fawatih as-suwar, dan ayat yang sudah dibatalkan dan tidak dilaksanakan lagi. Contoh ayat muhkamat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di sini sudah jelas bahwa diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih. Nah, di sini sudah jelas bahwa hal-hal tersebut sudah dilarang, diharamkan.
Contoh ayat mutasyabihat. Yang pertama, hakiki, yaitu apa yang tidak diketahui dengan nalar manusia. Contohnya seperti sifat-sifat Allah, meskipun kita mengetahui makna dari sifat tersebut. Contohnya dalam Quran surat Toha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang berarti yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Bersemayam telah kita ketahui artinya, namun hakikatnya tidak diketahui. Maka iman kepadanya hukumnya adalah wajib dan mempertanyakannya adalah bid'ah. Artinya kita wajib mempercayainya namun tidak diperbolehkan untuk mempertanyakannya. Yang kedua, relatif, yaitu ayat yang tersamar maknanya tapi tidak bagi sebagian orang yang mendalami ilmunya tersebut. Bentuk ini dapat dipertanyakan tentang penjelasannya karena diketahui hakikatnya. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Hikmah adanya mutasyabihat. Yang pertama, kalau seandainya Al-Quran seluruhnya adalah ayat muhkam, maka akan hilang hikmah dari ujian pembenar dan amal perbuatan. Dan kalau seandainya ayat Al-Quran seluruhnya ayat mutasyabih, maka lenyaplah posisi Al-Quran sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Karena orang yang benar-benar akan mengakui dan meyakini bahwa Al-Quran itu benar datang dari Allah dan tidak mungkin terdapat kesalahan di dalamnya. Kemudian, Allah menjadikan ayat Al-Quran sebagian muhkam agar dapat dijadikan rujukan ketika ada makna yang tersamar, ada ayat-ayat mutasyabih, dan menjadikan sebagiannya lagi mutasyabih sebagai ujian bagi para hamba agar terlihat yang benar-benar beriman dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah i'jaz Al-Quran. Menurut bahasa, i'jaz berarti melemahkan, menundukkan, ketidakmampuan mengerjakan sesuatu, dan suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia, baik secara individu atau kolektif. Secara istilah, ialah suatu hal atau urusan yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Nabi Muhammad SAW pernah menantang orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Mereka tidak mampu menantangnya, padahal mereka mempunyai kecakapan dalam bidang balaghah. Hal ini karena Al-Quran ialah mukjiz. Rasulullah SAW telah meminta orang Arab menandingi Al-Quran dalam 3 tingkatan. Yang pertama, menantang kepada orang Arab agar mereka membuat seperti yang semisal Al-Quran. Yang kedua, Nabi menantang mereka untuk membuat 10 surat saja dari Al-Quran. Dan yang ketiga, Nabi menantang dengan sebuah surat saja. Namun, orang Arab tetap saja tidak bisa menandingi kemujizatan Al-Quran. Mujizat terbagi 2. Yang pertama, mukjizat hissi dan ma'nawiyah. Mukjizat hissi ialah mukjizat indrawi, yakni mukjizat yang dapat dilihat, dicium, didengar, dan dirasakan oleh indera. Mukjizat ini berupa kejadian atau peristiwa yang sangat luar biasa yang tidak dapat dilakukan manusia pada umumnya. Contohnya, tongkat Nabi Musa dapat membelah lautan atau dapat menjadi ular. Nabi Isa dapat membuat burung dari tanah. Nabi Ibrahim dapat lolos dari kobaran api. Nabi Daud dapat melunakkan besi. Nabi Sulaiman berbicara dengan hewan, dan semuanya bersifat keajaiban dan fantastis sehingga mudah untuk diidentifikasi. Mukjizat jenis ini terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, mukjizat ma'nawiyah. Mukjizat ini dapat diketahui dan dipahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang difikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut ia mampu membedakan antara mukjizat semacam ini hanya ada satu, yakni mukjizat Al-Quran. Tidak ada satu pun ayatnya yang berubah atau mengalami pemalsuan, sehingga akan selalu terpelihara hingga akhir zaman. Itulah mengapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang teragung, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Macam-macam i'jaz Al-Quran. Yang pertama, i'jaz balaghi, yakni kemujizatan dari segi bahasa
serta sastra balaghahnya. Yang kedua, ijaz tasyri', yakni kemujizatan segi pensyariatan hukum-hukum. Yang ketiga, ijaz ilmi, yakni kemujizatan segi ilmu pengetahuan yang muncul pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam. Dan yang terakhir, ijaz adadi, yakni kemujizatan segi kuantitas atau statistik yang muncul pada abad ilmu pengetahuan dan teknologi canggih sekarang. Ruang lingkup maqasid asy-syariah. Yang pertama, menjaga diri dengan dua bentuk, yakni mempertahankan eksistensinya seperti memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang menyebabkan hidup terjaga dan badan terpelihara. Yang kedua, menjaga keturunan, membolehkan melakukan perbuatan sesuai insting seksualnya seperti menikah, memelihara anak, dan memberi nafkah. Yang terakhir, menjaga harta. Menjaga harta terpelihara dan berkembang dengan cara yang benar seperti berbisnis, berinfak, atau memproduktifkannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah penjelasan tentang ilmu ulumul Quran yang dapat saya jelaskan secara singkat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.